Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para pemirsa Insan Kuningan FM yang berbahagia, tak terasa waktu terus berjalan dan berlalu. Hari demi hari di bulan Ramadan kita lewati. Sekarang kita sampai ke penghujung bulan. Tinggal menunggu hasil isbat. Kapan Ramadan ini berakhir? Apakah hari ini terakhir sehingga besok adalah Idul Fitri, atau besok masih kita berpuasa sehingga Idul Fitri lusa hari Selasa? Tergantung nanti hasil daripada ru'yatul hilal. Nah, pada kesempatan ini di penghujung bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Tiada lain, kita melakukan evaluasi untuk mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari puasa Ramadan ini selama 1 bulan, dan apa dampak yang diperoleh yang dapat mempengaruhi kepada perilaku dan kepribadian kita semuanya. Sejauh manakah puasa dapat berdampak pada kehidupan kita? Ibarat bazar atau pasaran, biasanya ramai di situ para pedagang, baik pedagang kecil, pedagang menengah, sampai pedagang besar. Nah, di akhir dari bazar itu, para pedagang tentu akan menghitung perolehan. Para pedagang menghitung-hitung berapa keuntungan yang diperoleh yang melebihi modal yang disiapkan atau yang digunakan. Para penjual jasa demikian pula menghitung-hitung berapa perolehan yang didapat dari jasa yang dia pasarkan. Nah, untuk evaluasi tentunya berangkat dari modal, berangkat dari tujuan yang telah ditetapkan. Di awal Ramadan kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan puasa. Tadi juga sudah saya bacakan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, agar kalian bertakwa. Para pemirsa Insan Kuningan FM yang berbahagia, di sini jelas bahwa pertama yang dipanggil untuk berpuasa tiada lain adalah orang yang beriman. Di sini akan diketahui dengan puasa ini sejauh manakah respon kita kepada ayat ini. Itu menunjukkan sejauh mana kadar keimanan kita. Apabila kita merasa beriman, maka merasa terpanggil oleh ayat ini, merasa terpanggil untuk melaksanakan kewajiban puasa secara utuh. Kemudian di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, bahwa puasa ini tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya,
Sudahkah tercapai tujuan ini? Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Sudahkah iman kita meningkat dengan puasa ini sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Sementara di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik, yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tujuan puasa ini tercapai atau tidak itu bisa dilihat dari ketakwaan. Apabila kita benar-benar telah menjadi orang yang bertakwa dengan puasa itu, maka berbahagialah kita. Nah sekarang, apa indikator ketakwaan seseorang itu? Sehingga kita bisa melihat apakah takwa sudah tercapai atau tidak. Lihat indikatornya. Antara lain kita bisa melihat surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Disebutkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, Allah saja yang mengetahui maksudnya. Kitab ini yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Kita lanjutkan penjelasannya pada ayat berikutnya. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada segala yang gaib. Ini indikator yang pertama, yaitu iman kepada segala yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib. Nabi Muhammad SAW bagi kita yang tidak hidup bersama beliau adalah gaib. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Semakin terasa kedekatannya dengan Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan kuat imannya akan semakin terasa kedekatannya dengan Allah. Ini yang disebut dengan ma'iyatullah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat dekat dengan kita. Hanya kitanya saja banyak yang menjauh darinya. Firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat nadi. Itu yang pertama, kedekatan dengan Allah semakin terasa. Makanya orang yang merasakan semakin dekat dengan Allah, dia akan selalu zikir, ingat kepada Allah. Fikirannya selalu zikir, hatinya selalu zikir. Gerakan-gerakannya juga selalu disertai dengan zikir. Anggota badannya juga zikir. Ketika dia terbangun, zikir. Ketika dia tidur, zikir. Ketika duduk, zikir. Berdiri, zikir. Ketika berbaring juga zikir. Ketika makan, dia zikir. Di mana saja dia berada, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, orang yang bertakwa selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dampaknya secara psikologis dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Nah itu. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati.
itulah orang yang selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang. Nah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, zikir ini dilatih di tempat siang dan malam. Ketika maghrib, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini sebagai tanda ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuka puasa lebih ingat kepada makanannya daripada kepada yang memberikan makanan. Lebih ingat kepada apa yang dia makan daripada ingat kepada yang memberikan rizki untuk makanan itu. Nah, ketika dalam keadaan lapar, sebetulnya ini berpotensi untuk tidak zikir. Sebab di situ nafsu naik, serakah naik, egois naik. Itu orang lapar. Orang yang lapar ketika mendapatkan makanan, itu biasanya egoisnya muncul, tidak ingat kepada yang lain, apalagi ingat kepada orang yang susah, maka dia inginnya segera memakan, tak ingat yang lain. Demikian juga masalah volumenya, banyaknya, ya, banyaknya, dia ingin sebanyak-banyaknya makan, tak peduli orang lain. Tapi bagi orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ketika akan berbuka, dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengingat-ingat pada makanannya kecuali kehalalannya, ya. Dia mau berbagi, sampai pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa, sebiji korma dipotong-potong, ya, disuir-suir sampai beberapa suiran dibagikan kepada orang yang sekitarnya. Bahkan minuman pun sudah diteguk untuk iftar takjil, juga diteguhkan kepada yang lainnya. Nah, kita evaluasi bagaimana kita ketika berbuka puasa. Ya sudah, pokoknya nanti sore ini, ya, sekarang ini nanti kita berbuka. Ketika mau berbuka, apa yang diingat? Kalau masih terasanya makanan dan kepentingan perut, berarti ini masih belum berdampak puasanya. Nah, ini evaluasi. Maka oleh karena itu, sore ini jadikanlah berbuka yang terbaik. Ingat kepada yang lain. Ya, belum tentu orang lain bisa merasakan seenak yang kita makan, senikmat yang kita makan, sebagus yang kita makan, apalagi orang-orang yang susah di belakang kita. Nah, itu orang yang zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini sebagai implementasi daripada alladzina yu'minuna bil ghaib. Belum lagi dampaknya pada perilaku, pada kejujuran. Orang yang yakin adanya yang gaib, dia akan selalu menjaga perbuatannya, menjaga perilakunya dari yang tidak baik. Nah, ditambah lagi iman kepada malaikat, ya, di samping kanan kiri kita ada malaikat, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sangat terasa sekali samping kanan kiri ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi kita, untuk mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita, atau keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kita. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaib, indikator orang yang bertakwa. Jadi iman kepada yang gaib dampaknya kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian indikator yang kedua, orang yang bertakwa, wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Coba waktu kita berpuasa,
kita disunatkan untuk sholat taraweh, disunatkan untuk kita qiyamul lail, disunatkan kita untuk beriktikaf. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan hadiah melaksanakan ibadah sholat sunat, itu sama dengan hadiah untuk ibadah sholat wajib. Nah, orang yang puasanya berhasil, maka semakin nikmat, semakin enak melaksanakan sholatnya. Sudahkah kita merasakan seperti itu? Imam Al-Ghazali pada suatu kali ketika beliau mengajar di depan santri-santrinya, tiba-tiba menangis sesenggukan. Ditanya oleh santrinya, ada apa gerangan Tuan Guru yang menyebabkan Tuan Guru menangis? Apa ada masalah? Apa ada sakit? Kami akan membantumu. Tidak, wahai muridku, kata Imam Al-Ghazali. Aku menangis, aku sangat sedih sekali. Bagaimana tidak? Semalaman aku tidak bangun untuk melaksanakan sholat malam. Bayangkan, kita bukan kadang-kadang lagi, ya, kerap terlambat sholat subuh saja masih bisa tertawa. Ini Imam Al-Ghazali satu kali tidak melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, beliau sangat sedih sekali. Guru saya Kiai Haji Imam Zarkashi, pimpinan pesantren Darussalam Gontor, pernah beliau berkaca-kaca matanya di depan para santri. Beliau mengatakan, katanya, betapa nikmat sholat itu. Sholat itu nikmat luar biasa, sama dengan nikmatnya ketika makan. Nah, kita tidak bisa menjelaskan bagaimana enaknya makan itu. Demikian pula sholat. Sehingga beliau mengatakan, saya terbiasa sholat nadar 100 rakaat ketika anak-anak saya ujian. Kalau lulus, saya akan sholat 100 rakaat. Dan itu dilaksanakan oleh beliau.